Ya, selamat malam Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan di malam hari ini. Dan sebelum kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan bersatu hati Tuhan untuk bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sudah setia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-51 yang menyatakan, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah aturan, sebuah ketetapan, sebuah perintah ada untuk senantiasa ditaati, untuk senantiasa dipatuhi, bukan sebaliknya, dilanggar, dikhianati. Karena sebuah peraturan seyogyanya hadir untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, membantu setiap kita untuk menjalani kehidupan dengan tertib, menjalani kehidupan dengan teratur, menuntun kita pada sebuah keselamatan. Contohnya misalnya adanya aturan lampu lalu lintas, lampu merah, kuning, dan juga hijau ada untuk mengatur satu dengan yang lain pada sebuah persimpangan jalan. Bayangkan jika pada sebuah persimpangan jalan tidak ada lampu lalu lintas untuk mengatur kapan pengemudi dari sisi sana harus berhenti, kapan pengemudi dari sisi yang sebelah sini harus berjalan. Tentu kita akan membayangkan sebuah kondisi yang kacau balau. Ada sebuah ketidakteraturan ketika peraturan itu tidak dijalankan dengan baik, atau peraturan itu tidak ada dalam sebuah kondisi tertentu, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah komunitas, atau apapun itu. Nah, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 7 berkisah atau menjadi penutup dari rangkaian pidato atau khotbah yang disampaikan oleh Stefanus. Berkali-kali dalam renungan di minggu ini saya mengatakan bahwa khotbah dari Stefanus ini merupakan khotbah yang secara keseluruhan Stefanus ini mau menyampaikan tentang bagaimana relasi manusia dengan Allah. Dan pada bagian terakhir ini dia secara keras mau mengatakan bahwa orang-orang, secara khusus orang-orang Yahudi, tidak mau mengikuti aturan yang ada, perintah yang sudah Tuhan berikan. Secara keras dia mengatakan, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Jadi di sini Stefanus mau mengatakan tentang bagaimana orang-orang pada masa itu mereka menentang aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang seyogyanya mau membuat sebuah keteraturan dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang pada saat itu tidak mematuhi peraturan yang ada. Jadi pada hal ini Stefanus mau mengingatkan, ketika kamu sudah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat di ayat yang ke-53, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Sama halnya ketika kita sebagai manusia pada masa ini, kita melanggar segala ketetapan-ketetapan yang pemerintah buat.
yang telah kita sepakati bersama, kita melanggar apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan dosa dan pelanggaran. Kita mau bersama ditegur dan diingatkan pada malam hari ini. Tema kita adalah bertobatlah dari segala perilaku kita yang menentang, dari segala perilaku kita yang melanggar akan perintah-perintah yang ada. Mari kita bertobat. Kita melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan kita, bahwa ketika peraturan itu dibuat, ketika sebuah ketetapan itu dibuat, mari bersama patuhi, mari bersama lakukan segala perintah yang ada, karena itu untuk kebaikan kita bersama, untuk mengatur kehidupan kita bersama, agar terciptanya sebuah keteraturan kehidupan. Jadi mari bersama, secara khusus di tengah-tengah pandemi, taati protokol kesehatan dengan baik. Gunakan masker, rajin mencuci tangan. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita, untuk keselamatan kita bersama. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa Kristus yang telah memberikan dirinya di kayu salib untuk menanggung setiap dosa dan kesalahan kita, menginginkan setiap kita berbalik dari kehidupan kita yang lama. Peraturan perintah yang Ia buat untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup taat, untuk hidup setia adalah ketepatan yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah memperoleh kehidupan dari Dia. Mari bersama memasuki minggu yang baru, di hari esok, menutup malam kita pada malam hari ini. Mari lakukan pertobatan. Ubah kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan kita yang baru. Membangun sebuah habit, sebuah kebiasaan baru, bahwa kita mau hidup sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan mematuhi segala ketetapan-ketetapan yang ada, dengan mau menjadi orang-orang yang tidak keras kepala, dengan menjadi orang-orang yang mau selalu rendah hati, menerima segala ketetapan yang ada, karena itu semua dibuat untuk kebaikan kita bersama. Selamat melanjutkan kehidupan, mengubah cara hidup kita yang lama dengan senantiasa melakukan pertobatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk malam hari ini, renungan yang boleh kami renungkan bersama, yang boleh kami pelajari bersama. Bantu kami Tuhan untuk mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan untuk teguran, untuk peringatan dari Tuhan, untuk senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan setiap perintah dan ketetapan yang berlaku di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, bantu setiap kami, berkati juga istirahat malam kami. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.